Baru mainkan drama JK kena sambar Budiman Nuampo. Pemerintah juga waktu saya pemerintah membuat jalan tol 2.600 km. Kita penting kalau tidak macet kota Lebaran. Jalan penting sekali jalan. Artinya adalah orang bisa menganggap kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa jalan baik. Ini argumen murahan, untuk tidak kasar mau mengatakan bodoh. Jadi kalau menganggap jalan tol hanya untuk orang kaya yang tidak bisa dirasakan oleh petani, ini sama saja dengan ucapan orang munafik yang mengumpat apa-apa yang dia sendiri terlibat dalam proses pembangunannya. Dulu ketika Pak JK masih jadi wakil presiden, aman semua ini. Nggak ada tagihan-tagihan, nggak ada rame-rame, aman gitu. Kenapa? Karena wapres. Sekarang udah nggak wapres, jadi agak pusing. Lupa juga. Ini saya curiga sebenarnya. Ada ketidakpercayaan antara rakyat pada politisi Dan politisi pada rakyat. dan pada rakyat. Betul. Udah. Nah, ini harus dipecahkan kan kebuntuan ini. Jadi kan aneh gitu. Pak JK meminta agar negara terbebas dari utang, sementara perusahaan dia sendiri punya utang ke bank milik negara. Aneh gitu. Kayak mantan kalian yang keluar-keluar soal utang kita gitu ya, bicara ngegosip soal utang kita, tapi dia masih punya utang sama kita. Ya karena Pak JK kan punya dua perusahaan besar gitu ya, Bukaka dan Kala Group. Nah, dua-duanya ini punya utang gitu. Bukaka itu punya utang total 2,7 triliun yang mayoritasnya dari Bank BNI. Sementara Kala Group yang saya lacak itu dia punya utang ke Bank Mandiri 1,7 triliun. Jadi aneh gitu, meminta negara bebas dari jeratan utang, sementara perusahaan Pak JK minjem uang ke bank milik negara. Yang bank milik negara itu ya milik masyarakat Indonesia juga ya, karena kan bank ngasih uang ke Pak JK dari mana? Uang nasabah kan yang diutangin. Lah kau minta negara bebas hutang, ya kamu dulu lah bebas hutang dulu ya. Ya karena kalau misalkan Pak JK punya perusahaan dan nggak punya utang, ya boleh aja dia bicara kayak gini. Lawang dia sendiri punya utang triliunan, sampai ada yang kredit macet itu. Itu bukan punya Pak JK, tapi punya keluarga Pak JK. Ada yang kredit macet sampai 4 triliun. Kok tiba-tiba minta negara ini bebas dari utang lagi, mana lucu gitu. Jadi sampai di sini gitu ya, selama beberapa hari ini saya coba merenungkan sebenarnya Pak JK ini apa sih yang mau disampaikan gitu ya. Karena datanya ngaco loh. Dibilang negara ini bayar utang dan cicilan 1.000 triliun. Padahal utangnya cuma 7.000. Lah gimana ceritanya cicilan jadi 1.000? Jadi saya mikir gitu, ini sebenarnya Pak JK ini lagi kena apa sih gitu ya? Pak Yusuf Kalla atau JK sedang merendahkan dirinya sendiri, sedang mempermalukan dirinya sendiri. Ketika dia berpidato di acara milad PKS, isinya mau menyerang pemerintah Jokowi dan mendukung Anies. Kata JK, pembangunan jalan tol hanya menguntungkan orang kaya. Menyebar kemudian berita-berita lama, perusahaan JK juga ikut menggarap jalan-jalan tol. Jadi kalau dibilang jalan tol itu menguntungkan orang kaya, tentu saja termasuk JK dan keluarganya. Pak JK udah harusnya istirahat aja lah, ya kan? Nggak usah lagi ikut warawiri kesana dukung sana dukung. Udah diam aja. Usia juga udah hampir 80, ya kan? Nah, walaupun kalau kita lihat di Barat, misalnya di luar negeri, ya di Eropa, di Amerika, di Jepang, umur-umur segitu memang masih aktif ya. Dan kita tidak melarang, silahkan aja gitu loh. Tapi lebih baik lah menurut saya, karena sudah pernah 2 kali jadi capres ya, sebagai tokoh nasional. Nah, jangan sampai apa istilahnya itu ya, dia kan udah menjadi ikon kan. Nah, jangan sampai itu menurun gitu loh. Belum pada kenal Pak JK ya.
sama. Saya juga belum kenal, buru-buru kenal. Aduh. Ya tapi kan sejarah nggak akan pernah hilang. Kalau sekarang namanya jejak digital, kalau dulu namanya jejak sejarah historis. Ya kalau seumur saya masih adalah sejarah-sejarah gitu. Namanya juga pebisnis, pedagang, saudagar, tahu prinsip dagang. Kalau bisa untung kenapa harus rugi? Kalau nggak untung minimal impas, kalau nggak impas minimal modal kembali. Udah pilih. Ya kalau dukung Anies ya minimal modal kemarin balik. Kalau dukung yang lain kan ngeluarin modal lagi, yang modal kemarin nggak balik, tombok kanan kiri. Kalau dukung Anies kan siapa tahu modal balik, dapat anak-anaknya sama beranak-beranak. Nggak apa-apa. Ya udah jelek-jelekin Ahok kan tahu sendiri, udah ditulis nih. Ini udah. Terakhir tahu siapa? Nah itulah. Ya semua emang tinggal ngantri, tapi ya nasib nanti akan menuntun sesuai dengan amal perbuatannya. Banyak ngeri-ngeri lah, ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap beliau. Ini tuh baru masalah kecil kalau kamu nggak tahu. Kalau udah tahu, ada yang horor. Kalau nggak mau pengen lihat horor, udah nggak usah buka-buka yang lain. Cukup dengerin yang kecil-kecil gini ya. Kalau tahu yang horor nanti, aduh, ngeri-ngeri, super ngeri, super horor. Ya, kalau mau tahu ya baca-baca dulu kan, baca, cari-cari. Oke. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan seperti yang kita saksikan bersama tadi, ya ibaratnya Muhammad Yusuf Kalla ini tepuk air di dulang terpecik muka sendiri. Ya sok buka-bukaan dan ya kritiki utang luar negeri di zaman pemerintahan Jokowi, tidak disadari juga bahwa dirinya sendiri dan perusahaannya juga sedang berutang di bank milik negara, dan bahkan perusahaan milik keluarganya sampai dengan kredit macet di bank milik negara. Nah ini kan ironis karena di satu sisi mengkritiki orang tetapi tanpa sadar bahwa sedang membuka aib sendiri. Ya kita hanya berharap bahwa Pak Yusuf Kalla seorang tokoh nasional harusnya ya lebih mampu untuk bisa menjaga situasi kondusif di tengah suhu politik yang lagi memanas ini. Tetapi beliau mengambil posisi di salah satu pihak dan memberikan kritikan tersebut yang tanpa ia sadari bahwa kritikan itu sesungguhnya untuk dirinya sendiri.